Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa mustafana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali di dalam acara kita Cahaya Hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan karunia-Nya, kasih sayangnya, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai topik bagaimana caranya kita bisa menggapai fadilah, keutamaan daripada hari Jumat. Karena kita ketahui bersama bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari dalam satu minggu. Di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pesan kepada kita para hambanya, dimana kalau kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila diseru, dipanggil pada hari Jumat untuk melaksanakan ibadah salat. Makanya di dalam kehidupan itu, di dalam ritme kehidupan yang kita jalani, hal yang paling utama adalah salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada zikrillah, mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas, salah satunya jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik jika kalian memahaminya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 ada 3 catatan di sini. Yang pertama adalah salat, hal yang penting, zikir, mengingat Allah, kemudian aktivitas, salah satunya jual beli. Tetapi ketika salat sudah dikumandangkan, maka bersegera kita mengingat Allah, zikrullah, kemudian tinggalkan jual beli. Kemudian pada ayat selanjutnya, fa idza qudiyatis shalah, maka apabila telah dilaksanakan salat, telah selesai salat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, bertebaran di atas muka bumi Allah Ta'ala, kemudian carilah karunia Allah, beraktivitas. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah Allah Ta'ala banyak-banyak, semoga kalian beruntung. Nah, ayat yang barusan kita sebutkan, ayat 9, 10 surat Al-Jumu'ah tersebut, ada makna tersirat di sana dan makna tersurat. Di antara makna tersirat adalah seolah-olah kehidupan seorang hamba Allah itu tidak akan terlepas dari 3 hal yang paling utama dalam hidupnya. Yang pertama, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat, maka bersegera melaksanakan salat. Kemudian hal yang lainnya, yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah dalam berbagai bentuk. Fas'au ila dzikrillah. Kemudian yang ketiga, aktivitas. Fantashiru fil ard, ketika telah dilaksanakan salat, maka bertebaranlah di atas muka bumi. 3 hal, salat, zikir, beraktivitas. Dalam istilah yang lain, ulama
menjelaskan bahwa salat, yang dimaksud salat di sini adalah bentuk ibadah. Jadi ibadah, kemudian zikir dengan berbagai bentuk zikir tersebut masuk dalam tazkiyah atau pembersihan jiwa. Sedangkan yang ketiga, jual beli aktivitas yang dilakukan oleh manusia masuk di dalam imarah. Imarah memakmurkan bumi. Para pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal tersebut memiliki arti penting dalam kehidupan. Salat misalnya, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat. Bahkan para ulama menyatakan bahwa salat disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih daripada 100 ayat. Lebih daripada 100 ayat. Apabila kita jabarkan 100 tersebut, kita petakan jadi 3. Yang pertama, amrun biha, perintah untuk melaksanakan salat. Yang kedua, thana'un 'alaiha, pujian bagi orang yang melaksanakan salat. Yang ketiga, ancaman bagi yang tidak melaksanakan salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Majah dan imam yang lain menyebutkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang pertama diperhitungkan dari seorang anak Adam pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in tamma, kalau salatnya itu beres, faqad aflaha wa anjah, maka orang itu akan beruntung, akan sukses. Maka jika salatnya bermasalah, wa inin takasa, kalau bermasalah salatnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya, menyatakan, unzuru hal li abdi min tatawu, lihat apakah hamba tersebut memiliki amalan-amalan fardu, memiliki amalan-amalan yang lain selain amalan fardunya. Fayukammalu bihi man taqasa minal faridah, maka amalan-amalan sunnah tersebut, salat-salat sunnah yang dilakukan akan menutupi kekurangannya di dalam salat fardu. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa salat memiliki arti penting di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, zikir dan beraktivitas. Dalam pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan bahwa zikir merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memuji orang yang senantiasa mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, orang yang mengingat Allah ketika qiyaman berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa dia merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang yang hidup dan orang yang tidak hidup. Pemirsa News TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Update informasi Anda hari ini dari seluruh penjuru Aceh. Kami sajikan dengan berita berimbang, terkonfirmasi dan terpercaya dalam iNews Aceh. Hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Bertemu kembali dengan saya dalam program Penegak Aceh, Mengulas dan membahas isu-isu terhangat yang berkembang di Aceh. Harus melakukan pemilihan untuk pasangan calon ini, Menghadirkan narasumber yang berkompeten Alasan kuat apa? dan dibawakan secara ringan. Yang juga berada Penegak Aceh hadir pada hari dan jam memang berikut. ada kecenderungan suatu liar. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.
Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang. Adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah zikir dengan berbagai bentuknya. Zikir memiliki 3 makna. Makna yang pertama daripada zikir adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu makna zikir yang pertama. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ketika disebutkan al-baqiyatus salihah, pertinggal yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pertinggal yang baik adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu salah satu makna zikir. Dan makna zikir yang lainnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan banyak zikir-zikir yang lain. Jadi ucapan zikir. Yang kedua zikir adalah ilmu, majalis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila kalian melewati kebun-kebun surga, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, maka berhentilah. Para sahabat bertanya, apa itu kebun surga? Halaqah zikir, halaqah ilmu. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahla dzikri. Ahla dzikri ini adalah ahlul ilm. Jadi yang kedua adalah ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, duduk dalam majelis ilmu, hadir dalam tempat-tempat ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, niscaya Allah Ta'ala akan mudahkan jalan orang tersebut menuju surganya. Jadi makna zikir yang kedua ilmu. Yang ketiga, zikir adalah aktivitas yang kita lakukan. Sebagaimana disebutkan oleh Sa'id bin Jabir yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Al-Adhkar, menyebutkan bahwa segala aktivitas yang kita lakukan adalah zikir. Ketika kita berada di tempat pekerjaan kita berzikir, kita berada di sawah kita berzikir, kita sedang di kantor kita berzikir, kita sedang di mana saja. Ini maknanya zikir. Jadi ada 3 makna zikir. Jadi setiap hal yang kita lakukan bisa bermakna zikir apabila kita meniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10 tadi jelas bahwa 3 hal tersebut menjadi catatan bagi kita. Bagaimana kita senantiasa menjadikan salat sebagai pedoman hidup, menjadikan zikir sebagai upaya untuk membersihkan jiwa kita, kemudian beraktivitas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai orang-orang yang melakukan aktivitas dengan baik. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hari Jumat juga ada keutamaan, ada kemuliaan pada hari Jumat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang kalian lewati dalam satu minggu adalah hari Jumat, seutama hari. Kenapa pada hari Jumat? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubida. Pada hari Jumat Nabi Adam qubida, diwafatkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa fihi udkhila jannah. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga.
Wa fihi ukhrija, pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dalam riwayat lain disebutkan wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah pada hari tersebut berselawat kepadaku. Maka sesungguhnya selawat kalian itu akan dinampakkan, ma'rudatun alayya, akan dinampakkan kepadaku, kata Rasul. Sahabat yang mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna?" Bagaimana selawat kami akan dinampakkan kepadamu? Waqad arim, bukankah engkau telah hancur, tulang belulangmu telah hancur. Arim atau balid maknanya hancur, tulang belulang. Rasulullah menyatakan, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah melarang bumi untuk memakan jasadnya para anbiya. Jadi di antara keutamaan, kemuliaan yang terdapat dalam hari Jumat adalah kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara amal yang lain, karena selawat juga termasuk dalam zikir kita kepada Allah. Karena ketika kita sering berselawat kepada Rasulullah, maknanya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum, katakan, jika kalian menyatakan mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Tentu seseorang yang mencintai akan banyak menyebut-nyebutnya, akan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul menyatakan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Pemirsa Ainus TV yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gak bikin kepo. Obrolan santai penuh informasi menarik, ragam tips gaya hidup yang bermanfaat. Selain makanan kesehatan, selain itu juga olahraga. Aku gemar olahraga. Bersama bintang tamu yang menginspirasi untuk lengkapi pagi Anda. Bang Sandi punya kemampuan untuk bisa mengelola komunikasi itu menjadi tetap santai. Tetap santai. Dalam sebuah proses demokrasi itu bukan hanya merebut kekuasaan. Intermezzo, Senin hingga Jumat pukul 11.03 waktu Indonesia Barat. Hanya di iNews. Keindahan yang harus Anda jelajahi. Sebuah warisan alam. Membentuk lanskap menakjubkan. Perjalanan saya akan lanjutkan kemana lagi di Geopark Indonesia. Pada hari dan jam berikut, hanya di iNews. Menyajikan informasi dan berita terupdate seputar dunia olahraga. Bersama saya Afia Dewi, inilah iNews Sport. Mulai dari highlight pertandingan hingga aktivitas dan serba-serbi para atlet dari seluruh cabang olahraga. Inside the goal, LeBron with 27. LeBron James. iNews Sport, Senin hingga Jumat pada jam berikut. Hanya di iNews. Pemirsa iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya hari Jumat tersebut, saking bermaknanya ayat surah Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh sebelum kita, mereka begitu memberikan arti penting daripada hari Jumat. Bahkan mereka sebelum sampai hari Jumat menyiapkan pakaian terbaik, menyiapkan hal yang terbaik yang mereka miliki agar mendapat karunia hari Jumat, hari kemenangan tersebut. Karena salafus saleh disebutkan oleh
Syekh Ali As-Sabuni di dalam karya beliau, tafsir beliau, menyebutkan bahwa kana salafus saleh adalah orang sebelum kita, orang-orang saleh sebelum kita. Yaqtaduna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas. Jadi mereka ingin selalu mencontoh Rasulullah dalam setiap aktivitas, dalam gerak Rasulullah, dalam diam Rasulullah. Bahkan mengenai hari Jumat mereka juga mengikut Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat, seorang salafus saleh, beliau meniru Rasulullah. Disebutkan di dalam riwayat tersebut, selesai beliau melaksanakan salat, salafus saleh tersebut kharaja, beliau keluar dari masjid, fadara fi suqi sa'atan, beliau putar-putar di pasar 1 jam. Jadi selesai salat Jumat, kemudian keluar masjid, keluar tempat salat, putar-putar beliau 1 jam di pasar. Setelah itu dakhala al-masjid, kembali masuk masjid. Fa shalla ma syaa Allah ayyusalliya. Kemudian beliau salat, panjang sekali salatnya. Qila lahu, ditanyakan kepadanya, kepada sahabat tersebut, kenapa engkau lakukan? Pemirsa Yusufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang lain, salafus saleh juga, namanya Ar-Ra' bin Malik. Ar-Ra' bin Malik selesai melaksanakan salat Jumat, insarafa, beliau keluar dari masjid, fa waqafa ala babil masjid, kemudian berdiri di depan pintu masjid. Seraya beliau berdoa. Beliau berdoa. Doanya ini inspirasinya dari ayat yang kita sebutkan di awal tadi. Apa doanya? Allahumma inni ajabtu da'watak. Ya Allah, telah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan salat pada hari Jumat. Wa sallaitu faridatak, dan telah aku laksanakan salat fardumu. Wa antashartu bima amartani, sekarang aku bertebaran di atas muka bumi, bima amartani, karena perintahmu. Warzuqni min fadlik, maka berikan aku karuniamu, rizkimu dari karuniamu. Karena rizki itu luas sekali maknanya. Ketika kita diberikan kesehatan rizki, jadi seluruhnya kebaikan itu masuk dalam rizki. Jadi itu doa daripada Ar-Ra' bin Malik ketika memaknai hari Jumat tersebut. Maka pemirsa Yusufi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para salafus saleh, orang-orang sebelum kita, memahami ibadah Jumat itu sebagai sebuah ibadah yang utama. Mereka begitu memahami bahwa salat penting dalam kehidupan, sehingga ketika azan dikumandangkan pada hari Jumat, mereka telah siap-siap untuk menjemput pahala yang besar. Karena orang yang datang pada awal waktu pada hari Jumat sama seperti dia menyembelih seekor unta. Masya Allah, unta yang besar, harga unta yang begitu tinggi, tapi pahalanya akan didapatkan kalau dia datang pada awal waktu. Kemudian sesampai dia di dalam masjid, dia fas'au ila dzikrillah, dia mendengarkan khutbah dengan baik, hadir pada hari Jumat dengan semangat, dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang dia menuju ke masjid, senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Karena satu kata saja, subhanallah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan langit dan bumi. Jadi berzikir dia. Ketika dia berjalan, ketika dia berada di masjid, dia senantiasa melantunkan zikir, memperbanyak doa pada hari tersebut. Karena dalam riwayat Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada satu saat, ada satu waktu pada hari Jumat, tidaklah seorang yuwafiqu, doanya itu bertetapan, didoakan, diaminkan oleh para malaikat, melainkan ustujibah, diijabah, diterima doa tersebut. Kemudian hamba tersebut memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Rasulullah salah satu bentuk cintanya.
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami berselawat kepadamu?" Rasul menyatakan, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Hingga akhir, fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh dibaca Allahumma salli ala Muhammad, boleh dibaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah pemimpinnya anak Adam. Wala fakhara. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh, kedua-duanya boleh. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga memberikan porsi yang penting, yaitu beraktivitas, jual beli, bekerja, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan itu semuanya bermakna apabila kita berniat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan, "Wa qul i'malu", beraktivitaslah. Niscaya Allah dan Rasulnya akan melihat aktivitas tersebut. Bahkan beraktivitas dengan baik, dilandasi dengan niat yang baik, dengan nawaitu yang baik, akan menjadi sebuah zikir bagi kita semua. Sehingga pada hari Jumat, hari yang penuh dengan kemenangan ini, mari kita jemput dengan zikir, kita jemput dengan istighfar, kita jemput dengan doa, kita jemput dengan amal-amal saleh, dan kita jemput dengan sedekah atau hal-hal yang lain, energi positif yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam hamba-hambanya yang saleh. Kita senantiasa berdoa sebagai doanya para nabi, wa alhiqna bis salihin, ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering Rasul berdoa di setiap aktivitas beliau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa adik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah, mari kita maknai hari Jumat dengan hari kemenangan, hari memperbanyak amal saleh, sehingga akan banyak energi positif di sekitar kita, energi yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di penghujung pertemuan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dalam Cahaya Hati. Aceh, negeri paling barat Indonesia, negeri yang kaya dengan keindahan alamnya, memiliki catatan sejarah yang patut dikenang, adat dan budayanya yang terus dilestarikan, beragam kuliner khas tersajikan. Seramo, program khusus yang mengemas kearifan lokal Aceh, hadir pada hari dan jam berikut. Hanya di iNews TV, inspiring and informative.